Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khalifatul Rasidi. Saya guru matematika di SMK Negeri 1 Cireme. Pada kegiatan EJIS tahun 2025 ini saya mengikuti lomba pada topik teknologi pendidikan dengan judul M Pintar, media pembelajaran interaktif barisan dan deret aritmatika. Pada slide pertama ini saya menampilkan video pembuka, opening video yang terkait dengan EJIS tahun 2005. Pada slide kedua ini, saya menampilkan tentang media pembelajaran interaktif barisan dan deret aritmatika. Di sini ada beberapa tombol dan juga beberapa aset yang dipakai. Semuanya ini dari Canva for Education. Nah, di sini ada tombol start. Tombol start ini nanti digunakan untuk apa? Untuk memulai menggunakan media pembelajaran interaktif barisan dan deret aritmatika. Pada slide ketiga ini, di sini saya membuat beberapa aset. Aset sudah ada di Canva. Terus juga menampilkan beberapa tombol untuk menu pembelajaran yang terdiri dari menu pendahuluan, kegiatan inti, kesimpulan, terus ada refleksi, ada penutup, ada referensi, dan finish. Jadi ini nanti tinggal kita menekan tombol, misalkan contoh tombol pendahuluan, maka nanti akan masuk ke slide menu pendahuluan. Kalau kita menekan tombol kegiatan inti, maka akan masuk ke slide kegiatan inti, demikian dan seterusnya. Jadi setiap tombol ini sudah di-link-kan ke slide-slide berikutnya. Ketika siswa memilih menu pendahuluan, mengklik tombol menu pendahuluan, maka akan masuk ke slide pendahuluan, di mana di slide pendahuluan ini juga saya membuat aset juga, aset tombol-tombol, yang di mana ada beberapa tombol, yaitu berkaitan dengan profil guru, asesmen awal, persepsi, ice breaking, CP dan ATP, dan manfaat materinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti siswa tinggal mengklik tombol mana yang akan dipilih gitu ya. Nanti akan di-link-kan ke slide-slide berikutnya. Nah, di slide jika siswa di menu pendahuluan itu memilih profil guru, maka akan muncul profil saya sebagai guru matematika. Ini akan ditampilkan. Dan di sini juga ada tombol, bantuan tombol yang namanya tombol back. Jadi maksudnya ketika tekan tombol back ini, maka nanti akan kembali lagi ke menu pendahuluan. Oke, ketika siswa di menu pendahuluan masuk ke tombol ice breaking, maka nanti siswa akan diarahkan masuk ke menu ice breaking, di mana isinya adalah tentang tebak gambar. Di sini disediakan gambar, nah, siswa tinggal menebak gambarnya dengan pilihan option A, B, C, D, seperti ini. Nah, nanti ketika benar, maka dia akan diberikan suatu notifikasi. Jika salah juga demikian akan diberikan tombol notifikasi, masuk ke slide notifikasi salah. Kalau benar ke slide notifikasi benar. Seperti itu. Sebagaimana sudah tadi jelaskan untuk menu ice breaking ini, ketika siswa memilih option jawaban benar, maka akan diarahkan ke slide untuk notifikasi jawaban benar. Nah, seperti ini tampilannya untuk jawaban benar. Nah, di sini ada tombol next. Tombol next ini digunakan untuk apa? Untuk masuk ke soal berikutnya dari ice breaking. Ini digunakan seperti itu. Nah, ketika siswa mengerjakan ice breaking dan dia memilih option salah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada slide-nya itu akan muncul notifikasi untuk jawaban yang salah. Ada tulisan Anda belum beruntung seperti ini. Nah, di sini ada tombol bantuan back, di mana nanti kalau ditekan maka akan kembali ke soal yang sama. Seperti itu. Nah, ini adalah soal ice breaking soal berikutnya.
Setelah jawabannya benar pada soal yang pertama is breaking, terus tadi menekan tombol next, maka nanti akan masuk ke soal yang nomor 2 ini. Nah, ini di sini ada 4 option juga. Nah, nanti ketika menjawab benar, maka nanti akan masuk ke slide yang notifikasinya benar. Kalau jawabannya salah, maka masuk ke slide yang notifikasinya eh, salah. Seperti itu. Ini adalah soal yang berikutnya setelah mengerjakan benar soal yang pertama. Ini sama seperti penjelasan di slide sebelumnya. Jadi kalau misalkan siswa menjawab jawaban benar, maka nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, di sini ada tombol home. Maka kalau ditekan maka akan kembali, jika jawabannya benar, maka akan kembali ke pertanyaan soal is breaking, kembali ke semula. Nah, ini juga sama. Ini adalah notifikasi jika jawaban is breaking-nya adalah salah. Ada tombol back di sini. Jika ditekan maka dia akan kembali ke soal yang sama tadi yang dijawab dengan salah. Seperti itu. Oke, untuk slide assessment awal pola bilangan ini akan masuk ke slide ini jika di menu pendahuluan tadi kita memilih assessment awal. Maka akan ditampilkan soal assessment awal yaitu berkaitan dengan pola bilangan. Nah, ini disediakan option A, B, C. Ada 3 option. Nanti sama kalau misalkan menjawabnya itu benar, maka nanti akan diarahkan ke slide notifikasi benar. Jika jawabannya salah, akan masuk ke notifikasi jawaban salah. Seperti itu. Nah, ini jika pada soal assessment awal tadi, soal yang pertama tadi, kalau menjawab benar maka akan diarahkan, akan muncul jawaban atau notifikasi benar seperti ini. Nah, di sini pada slide ini disediakan juga tombol next. Jika jawabannya benar soal yang pertama, maka akan kalau menekan tombol next ini akan masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Seperti itu. Nah, kalau tadi soal yang asesmen awal itu tadi menjawabnya salah, maka akan muncul notifikasi salah sebagai berikut nih. Tampilannya seperti ini di slide-nya, di layarnya. Di layar HP-nya siswa akan muncul seperti ini. Ini untuk jawaban salah. Terus di sini ada tombol back. Back ini jika ditekan maka akan kembali ke soal yang sama, yaitu soal nomor 1 seperti itu. Nah, ini adalah tampilan soal asesmen nomor 2 atau soal yang berikutnya. Nah, jika nanti kalau misalkan jawabannya benar, menekan tombol next, maka akan masuk ke slide soal asesmen nomor 2. Seperti ini soalnya, ada 3 option juga. Nah, ini sama seperti soal yang pertama. Jika jawaban benar, maka nanti akan muncul notifikasi atau slide jawaban benar. Jika salah, maka akan muncul slide atau notifikasi jawaban salah. Seperti itu. Nah, ini sama seperti yang soal yang pertama. Nah, ini jika jawabannya benar, nanti muncul notifikasi atau slide seperti ini. Gitu ya. Nah, di sini ada tambahan tombol home. Nanti ketika ditekan, maka dia akan kembali ke menu soal asesmen awal. Seperti itu. Ini sama seperti yang tadi. Ini jika siswa menjawab jawaban yang salah, maka akan muncul notif seperti ini. Dan di sini disediakan tombol back untuk kembali ke soal yang sama, asesmen yang nomor 2, seperti itu. Ini adalah slide untuk menu capaian pembelajaran, di mana ini akan masuk ke slide ini jika kita pada menu pendahuluan tadi memilih yang namanya CP, capaian pembelajaran. Di sini di capaian pembelajaran, di sini disediakan tombol next. Tombol next ini akan masuk ke slide berikutnya, yaitu slide tujuan pembelajaran. Jika ditekan maka akan masuk ke slide tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah slide tujuan pembelajaran. Nah, jika menekan tombol next pada capaian pembelajaran, maka akan masuk ke tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajarannya yang terkait dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, di sini di bawah, di slide bagian bawah ini ada 2 tombol, ada tombol home sama tombol back. Tombol back ini jika ditekan maka akan kembali ke slide
capaian pembelajaran. Sedangkan kalau tombol menu ini jika ditekan maka akan kembali ke menu pendahuluan seperti itu. Nah, ini adalah slide apersepsi. Jadi ketika di menu pendahuluan di awal tadi kita menekan tombol apersepsi maka akan masuk ke tombol apersepsi seperti ini. Nah, ini tampilannya. Di sini di bawah sendiri di tengah-tengah ada tombol home. Jika ditekan maka akan kembali ke menu pendahuluan seperti itu. Nah, ini tampilan slide manfaat materi. Ini juga sama, masuk ke slide ini adanya itu di menu pendahuluan. Jadi ketika siswa akan menekan tombol manfaat materi di pendahuluan, maka akan diarahkan menuju slide manfaat materi. Ini tinggal dibaca sama siswa manfaat dari materi barisan dan deret aritmatika. Di sini di tengah, di bawah ada tombol home. Ketika ditekan maka akan kembali masuk ke menu pendahuluan seperti itu. Oke, ini adalah slide kegiatan inti. Ini akan masuk ke slide ini jika di menu utama, di menu pembelajaran kita menekan tombol kegiatan inti. Di kegiatan inti ini ada beberapa tombol atau beberapa materi, ada beberapa sub materi dari kegiatan inti yaitu materi 1, ada materi 2, ada latihan soal 1 dan latihan soal kedua. Itu di kegiatan inti. Nah, ini ada beberapa. Terus di sini ada di tengah-tengah di bawah, di slide bawah, ini ada tombol home. Ketika diklik maka akan masuk ke menu utama. Ya, menu utama di awal tadi di slide nomor 3. Nah, ketika kalian menekan tombol materi 1 di menu kegiatan inti, maka akan ditampilkan materi mulai dari slide barisan aritmatika ini sampai kurang lebih ada 4 slide seperti itu. Nah, tinggal di sini ada disediakan tombol, ada 2 tombol, ada tombol kanan dan kiri. Kalau ke kiri berarti dia akan back kembali ke menu kegiatan inti. Kalau menekan tombol sebelah kanan ini, maka dia akan masuk ke slide berikutnya dari materi pertama, seperti itu. Langsung saja, untuk pokok pembahasan pada barisan dari aritmatika ini dibagi menjadi 2 submateri, yaitu yang pertama adalah bagaimana caranya menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Yang kedua adalah menentukan jumlah N suku pertama atau SN dari deret aritmatika. Pertama kita harus tahu dulu apa itu definisi dari barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang sama. Contohnya kita bisa lihat pada barisan bilangan berikut, yaitu 4, 8, 12, 16, dan 20, dan seterusnya. Barisan 4, 8, 12, dan seterusnya ini dikatakan contoh dari barisan aritmatika. Kenapa? Karena mempunyai beda atau selisih yang sama. Beda selisihnya itu adalah sama, yaitu adalah 4. 4 itu diperoleh dari suku ke N dikurangi suku N-1. Atau bisa diambil sampel, misalkan suku kedua dikurangi suku pertama. Suku kedua 8, suku pertama adalah 4. Kalau kita kurangi maka diperoleh beda atau selisih sama dengan 4. Atau boleh menggunakan suku ketiga dikurangi suku kedua. 12 kurangi 8 juga hasilnya 4. Demikian seterusnya, pasti bedanya atau selisihnya sama. Maka sudah pasti barisan ini disebut dengan barisan aritmatika karena beda atau selisihnya sama. Itu adalah definisi dari barisan aritmatika. Nah, berikutnya, gimana Pak kita bisa menentukan masing-masing suku dari barisan aritmatika? Maka kalau kalian ingin mengetahui atau gimana caranya kita menghitung atau menentukan suku KN dari barisan aritmatika, maka kalian bisa menggunakan rumus ini, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Apa itu UN? UN itu adalah suku KN. Kalau misalkan nanti di soal itu diminta adalah suku ke-10, ya berarti UN ini diganti menjadi U10. Kalau yang diminta adalah suku ke-25, maka UN-nya diganti U25. A ini apa Pak? A ini adalah
suku pertama dari barisan tersebut. Itu dikasih simbol A kecil. Terus N ini apa Pak? N ini adalah suku yang diminta. Kalau misalkan yang diminta adalah suku ke-10, ya berarti nanti N-nya akan menjadi 10. Kalau yang diminta suku ke-15, maka N-nya diganti 15. B kecil ini apa Pak? B kecil itu adalah beda atau selisih. Cara menentukan beda atau selisih yaitu dengan cara suku ke N dikurangi suku N-1, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Oke, sebagai contoh, ada contoh soal yang pertama, diketahui barisan aritmatika 4, 7, 10. Dari barisan ini disuruh menentukan berapa suku ke-10 barisan tersebut. Maka caranya adalah sebagai berikut. Dari barisan 4, 7, 10 di soal, maka dari sini bisa dianalisis bahwa A kecil atau suku pertamanya adalah 4. Maka gimana Pak cara menentukan bedanya atau B? Tadi sudah saya jelaskan dengan cara UN dikurangi UN-1, atau bisa dengan cara mencari suku kedua dikurangi suku pertama. Suku keduanya 7, suku pertamanya adalah 4, sehingga 7 dikurangi 4 hasilnya adalah 3. Maka dipastikan suku ke-10 diperoleh dengan cara tadi sudah kita dapatkan rumus suku ke N bila UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Yang diminta adalah suku ke-10 berarti U10 sama dengan A kecil, A kecilnya adalah 4 ditambah dengan N karena diminta suku ke-10 maka N-nya diganti 10, 10 kurangi 1 dikali dengan B kecil, B kecilnya adalah 3 diperoleh 7 kurangi 4 hasilnya adalah 3. Sehingga U10 diperoleh 4 ditambah 10 kurangi 1, 9 dikalikan 3. 4-nya tetap ditambah 9 kali 3 hasilnya 27. Maka 4 ditambah dengan 27 hasilnya adalah 31. Sehingga suku ke-10 dari barisan ini diperoleh hasilnya 31. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan, masih bingung, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan membalasnya secara satu persatu. Oke, submateri berikutnya. Nah, ini adalah slide untuk materi kedua, yaitu tentang deret aritmatika. Kalau materi pertama tadi kalau diklik itu namanya adalah barisan aritmatika. Ini adalah deret aritmatika. Nah, ini ada dua tombol. Ketika ditekan tombol yang sebelah panah yang sebelah kiri, maka dia akan masuk ke ke menu kegiatan inti. Terus kalau ada slide yang sebelah kanan panah ini, nanti kalau misalkan ditekan maka akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan deret aritmatika. Akan masuk ke slide-slide berikutnya. Kurang lebih ini ada 5 slide. Ya, kalian bisa pelajari yang berkaitan dengan yang namanya deret aritmatika. Nah, gimana kita menentukan jumlah N suku pertama dari deret aritmatika. Namanya deret itu artinya penjumlahan dari suku pertama sampai dengan yang diminta suku ke N. Kalau menentukan jumlah N suku pertama dari deret aritmatika, maka kalian bisa menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Contohnya untuk lebih paham, nah, gimana kita menentukan jumlah N suku pertama dari deret aritmatika. Namanya deret itu artinya penjumlahan dari suku pertama sampai dengan yang diminta suku ke N. Kalau menentukan jumlah N suku pertama dari deret aritmatika, maka kalian bisa menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Contohnya untuk lebih paham, misalkan saya punya seperti ini, jumlah sampai suku ke-6 dari deret 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya, maka dapat kita bahas atau kita analisis sebagai berikut. Dari deret aritmatika 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya, kita peroleh suku pertama atau kecilnya sama dengan 3, sedangkan beda atau selisihnya diperoleh dengan suku kedua kurangi suku pertama, yaitu 5 kurangi 3 hasilnya adalah 2. Maka jumlah 6 suku pertama atau yang diminta adalah S6, maka kita dapat memperoleh, kita tulis dulu sebelum kita kerjakan mencari S6,
Jangan lupa tulis dulu rumus Sn. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali beda, sehingga diperoleh S6 sama dengan N-nya diisi 6, 6 per 2 dikali 2 tetap 2, dikali A kecilnya adalah 3, ditambah dengan N. N-nya adalah, ini yang diminta adalah jumlah sampai 6 suku pertama, sehingga N-nya diisi 6, 6 kurangi 1 kali bedanya adalah 2. Sehingga 6 bagi 2 hasilnya 3, kali 2 kali 3 hasilnya 6, ditambah 6 kurangi 1 adalah 5, kali bedanya 2, sehingga 3 tetap dikali dengan 6 tetap ditambah 5 kali 2 10, 3-nya tetap 6 tambah 10 hasilnya 16, sehingga 3 kali 16 hasilnya adalah 48. Demikian yang bisa saya jelaskan yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika, yaitu cara mencari suku ke N dan cara menentukan jumlah N sub pertama dari deret aritmatika. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa memberikan wawasan, bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, tambahan ilmu, sehingga kalian menjadi anak yang cerdas, anak yang pandai. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tampilan slide kesimpulan pembelajaran. Nah, ini ketika siswa menekan tombol pada menu utama, maka kalau dia menekan tombol kesimpulan, maka akan muncul slide seperti ini. Ini adalah kesimpulan dari pembelajaran terkait dengan barisan dan deret aritmatika. Di sini ada tombol home di tengah-tengah di bawah ini. Kalau ditekan, maka dia akan masuk ke menu utama pembelajaran di slide nomor 3 di depan. Ini adalah tampilan slide refleksi yang dilakukan oleh siswa setelah selesai pembelajaran. Nah, ini nanti siswa disuruh milih apakah pembelajaran hari ini terasa asik atau terasa bosan. Nanti tinggal dipilih. Maka kalau nanti dia memilih pilihan option asik, maka nanti akan diarahkan ke menu atau slide yang berisi notifikasi asik. Kalau nanti misalkan bosan, maka nanti akan masuk ke slide yang berisi notifikasi bosan, seperti itu. Ini refleksi siswa ini bisa dilingkan jika siswa memilih tombol pada menu utama pembelajaran, dia memilih refleksi. Maka akan muncul tampilan slide seperti ini. Nah, ini adalah slide atau tampilan atau notifikasi jika siswa menjawab refleksi oleh guru. Jika dia menjawabnya asik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tampilannya. Nah, terus di bawah ini, di tengah-tengah bawah ini ada tombol back. Maka jika dia menekan tombol back, maka dia akan kembali ke pertanyaan refleksi oleh siswa. Seperti itu. Ini adalah slide jika siswa pada refleksi siswa nanti memilih option bosan, maka akan ada notifikasi seperti ini, ada tulisan terima kasih atas sarannya, terima kasih sudah memberikan dukungan kepada saya. Terus di sini ada tombol back untuk kembali ke pertanyaan refleksi, seperti itu. Nah, ini adalah tampilan slide penutup. Nah, ketika pada menu utama pembelajaran kita menekan tombol atau siswa menekan tombol penutup, maka akan diarahkan masuk ke slide penutup, di mana di sini ada pilihan yaitu informasi dan kuis. Nah, ini adalah akhir dari pembelajaran. Jadi untuk mengetahui kemampuan siswa yaitu dengan memberikan suatu kuis dan juga tentang informasi untuk pembelajaran berikutnya, informasi yang lain terkait dengan pembelajaran selanjutnya, seperti itu. Dan di sini ada tombol home. Ini jika ditekan seperti sebelumnya, maka akan masuk ke menu atau slide pembelajaran atau menu utama pada slide nomor 3 di depan. Oke, ini adalah slide untuk informasi materi yang akan datang. Seperti saya jelaskan tadi, ketika pada menu penutup, itu kan ada dua pilihan. Jika siswa memilih informasi, maka akan diarahkan ke slide yang berisi tentang informasi materi yang akan disampaikan oleh guru pada pertemuan berikutnya. Di sini ditampilkan materi pertemuan berikutnya adalah
terkait dengan SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini siswa diminta untuk mempelajari terlebih dahulu materi ini di rumah. Nah, ini adalah slide quiz. Nah, di slide quiz ini kita akan masuk ke slide quiz ini jika pada menu penutup siswa memilih atau menekan tombol quiz, maka nanti akan masuk ke slide menu quiz. Di sini pada slide pertama di sini diberikan suatu petunjuk mengerjakan soalnya, di mana harus mengeklik tombol mulai, kerjakan 2 jenis kuis, pilihlah salah satu jawaban yang benar. Ini adalah perintahnya kuis. Di sini ada 2 tombol, tombol panah kanan dan kiri. Kalau misalkan menekan tombol panah yang sebelah kiri, maka dia akan masuk atau kembali lagi ke menu penutup seperti itu. Kalau misalkan menekan tombol panah yang sebelah kanan, maka otomatis akan masuk ke slide quiz yang pertama, pertanyaan yang pertama. Oke, di sini ketika siswa sudah memilih menu quiz maksudnya, maka nanti akan disuruh memilih 2 jenis quiz yang sudah disediakan oleh guru, yaitu ada quiz pertama dan quiz kedua. Quiz yang pertama ini berupa soal pilihan ganda yang bisa langsung dikerjakan, sedangkan quiz yang nomor 2 ini nanti adalah berupa menggunakan platform digital yang namanya Quizizz, maka nanti siswa mengerjakan quiz nomor 2 ini di aplikasi Quizizz seperti itu. Nah, kalau misalkan kita memilih quiz 1, maka tombol quiz 1 ini maka siswa akan diarahkan untuk mengerjakan soal jenis yang pertama dari quiz ini. Nah, ini jika siswa memilih jenis quiz pertama, maka akan muncul pertanyaan soal pertama, nanti sampai ada soal yang nomor 3. Nah, nanti ini ada optionnya A, B, C, D. Nanti tinggal diklik pilihannya. Nanti ketika jawab benar, maka akan diarahkan ke notifikasi atau slide jawaban benar. Kalau misalkan salah, maka akan diarahkan ke notifikasi atau slide jawaban salah. Nah, ini adalah slide jika siswa menjawab benar pada soal kuis yang pertama. Nah, di sini juga ada tombol next. Jika benar, maka ketika menekan tombol next, maka akan masuk ke soal yang nomor 2, seperti itu. Nah, ini adalah tampilan slide atau notifikasi jika siswa menjawab jawaban salah pada soal kuis yang pertama. Nah, ini akan muncul seperti ini, dan di bawah ini di tengah ada tombol next. Maka dia lanjut ke soal nomor 2, seperti itu. Nah, ini adalah tampilan soal nomor 2 dengan option yang sama dengan soal yang nomor 1. Jadi ini nanti sama penjelasannya. Jika siswa menjawab jawaban salah dari option ini, maka dia akan masuk ke slide yang salah, notifikasi salah. Kalau misalkan jawabannya benar, masuk ke slide jawaban benar, seperti itu. Nah, ini adalah jawaban siswa. Jika benar, maka akan masuk ke slide atau tampilan notifikasi jawaban benar, seperti ini. Di sini ada juga tombol next, maka dia akan diarahkan ke soal nomor 3. Nah, ini adalah tampilan jawaban salah. Jadi siswa kalau jawab salah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di bawah ada tombol next, maka akan masuk ke soal nomor 3. Ini tampilan soal nomor 3. Setelah menekan tombol next, maka nanti masuk ke soal nomor 3. Sama, optionnya ada 4. Nanti kalau benar, maka masuk ke option jawaban benar. Kalau salah, masuk ke option salah. Nah, ini adalah tombol. Kalau misalkan siswa menjawab benar pada soal nomor 3, maka akan masuk ke notifikasi atau slide jawaban benar, seperti ini. Terus di bawah ada tombol next. Ketika akan ditekan tombol next, maka dia akan masuk ke slide perolehan skor yang dia peroleh
dengan mengerjakan soal kuisis yang pertama. Seperti itu. Nanti kalau ditekan tombol next maka akan masuk ke slide skor yang diperoleh itu berapa. Seperti itu. Oke, ini adalah tampilan jika siswa mengerjakan jawaban salah pada soal kuis yang nomor 3. Nah, ini nanti muncul seperti ini. Nah, ketika menekan tombol next, maka akan diarahkan ke skor yang akan diperoleh dari total pekerjaan yang dia kerjakan dari soal kuis ini dari nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nah, ini adalah tampilan papan skor, slide untuk papan skor perolehan. Jika siswa sudah selesai mengerjakan kuis jenis yang pertama dari soal nomor 1 sampai nomor 3, maka akan dimunculkan papan skor seperti ini. Seperti itu. Jadi ini tampilannya. Nah, di sini ada di tengah, di bawah ada tombol panah sebelah kiri. Jadi nanti bisa kembali ke menu kuis. Jadi siswa bisa mengerjakan kembali kuisnya, entah itu kuis 1 maupun kuis yang nomor 2 atau jenis yang nomor 2. Ini adalah tampilan dari kuis nomor 2. Jika pada menu kuis, itu kan tadi disediakan ada 2 jenis kuis. Kuis pertama adalah soalnya sebanyak 3, sedangkan kuis tipe yang nomor 2 ini menggunakan platform digital yang namanya Quizzes. Nah, nanti siswa mengerjakan Quizzes dipandu oleh guru. Nah, di sini ada tombol back atau tombol panah sebelah kiri. Jadi jika ditekan maka dia akan masuk atau kembali lagi ke menu kuis. Jadi siswa bisa kembali lagi mengerjakan kuis, mau kuis yang pertama, jenis yang pertama maupun kuis jenis yang kedua, seperti itu. Nah, ini adalah slide referensi, maksudnya referensi untuk pembuatan media pembelajaran ini apa saja. Jadi ini ada di menu utama pembelajaran. Jika siswa menekan tombol referensi maka akan diarahkan kepada referensi. Jadi pembuatan referensi ini diambilkan dari aplikasi Canva dan juga ada beberapa materi yang diambilkan dari YouTube. Seperti itu. Dan di sini ada di atas di slide atas di bagian atas pojok kanan ini ada tombol menu home. Ketika diklik maka akan masuk ke menu pembelajaran. Jadi ya menu awal di slide nomor 3. Ini adalah slide terakhir yang isinya adalah slide penutup yang berisi terima kasih sudah menggunakan aplikasi media pembelajaran interaktif barisan dan deret aritmatika. Di sini ada menu back kembali, menu unduh, maksudnya kembali lagi ke awal, yaitu masuk ke slide nomor 2, yaitu masuk slide nomor 2, kembali lagi dari awal, dimulai lagi untuk menggunakan MPI ini, media pembelajaran interaktif ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan tambahan pembelajaran, memberikan tambahan ilmu pengetahuan, terutama terkait dengan aplikasi-aplikasi atau media-media pembelajaran interaktif yang bisa dimanfaatkan oleh guru di seluruh Indonesia, khususnya berkaitan dengan MPI, media pembelajaran interaktif. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.